down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Fitri Nurmaya, NPM 21130210329 dari kelas 7A MSDM 4 Uniska, Universitas Islam Kadiri. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah atau pengganti UAS CSR atau Corporate Social Responsibility. Kali ini, aku akan membahas tentang konsep hubungan Corporate Social Responsibility atau CSR dengan bidang ekonomi, hukum, dan sosial di Indonesia. Kemudian yang pertama akan membahas tentang apa sih CSR itu. CSR muncul sebagai tanggapan atas tuntutan masyarakat agar perusahaan lebih meningkatkan dampak kegiatan operasionalnya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan. Yang kedua yaitu pro dan kontra CSR. Yang pertama yaitu ada pro. Pro-nya dalam CSR yaitu dapat meningkatkan citra perusahaan dan mengurangi resiko konflik dengan masyarakat menurut Carroll 2010. Kemudian kontranya yaitu CSR kadang dianggap sebagai beban tambahan bagi perusahaan, terutama bagi yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek perusahaan. Yang ketiga akan membahas tentang tren tanggung jawab CSR saat ini. Saat ini perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga berusaha memberikan dampak positif bagi masyarakat di lingkungan perusahaan. Contohnya, untuk tren terkini yaitu kesejahteraan karyawan, keberlanjutan, dan penanganan iklim. Memperhatikan semua pihak yang terkait, kemudian bisnis berbasis tujuan, dan lain-lain. Keempat akan membahas tentang implementasi CSR di Indonesia. Beberapa program tanggung jawab di Indonesia mencakup beberapa program yaitu yang pertama, program lingkungan. Sebagai contoh yaitu penanaman global dan pengelolaan limbah. Kemudian yang kedua itu ada program sosial yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesejahteraan, dan pemberdayaan ekonomi. Kemudian ada di bidang program pendidikan, yaitu memberikan dukungan pendidikan pada komunitas lokal. Selanjutnya akan membahas tentang hubungan CSR dengan bidang ekonomi, hukum, dan juga sosial. Yang pertama, dalam bidang ekonomi, di Indonesia CSR telah mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat dan dukungan kepada UMKM di sekelilingnya. Kemudian bidang sosial, CSR berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perusahaan. Kemudian yaitu di dalam bidang hukum, CSR di Indonesia didukung oleh berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan juga lingkungan. Kemudian saya akan membahas tentang studi kasus. Studi kasus di sini yaitu CSR pada PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia adalah contoh perusahaan tambang yang memiliki program CSR di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi untuk masyarakat Papua dan sekelilingnya. Dalam implementasinya, PT Freeport menghadapi tantangan terkait perbedaan pandangan dengan masyarakat setempat mengenai manfaat yang diterimanya. Namun, CSR yang dilakukan Freeport bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi sekitar area tambang. Berikut kesimpulan penerapan CSR di Indonesia memiliki peran penting dalam aspek ekonomi, hukum, dan juga sosial. Dengan adanya CSR di dalam perusahaan dapat meningkatkan citra dan reputasi mereka, serta memberikan manfaat bagi perusahaan di sekitar area operasionalnya. Baik, sekian terima kasih atas presentasi saya. Semoga bermanfaat tentang konsep hubungan Corporate Social Responsibility CSR dengan bidang ekonomi, hukum, dan juga sosial. Semoga bermanfaat. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.